Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam itu mic-nya hidupin. Nah, gitu ya. Biarpun puasa kan harus tetap semangat lah dikit-dikit. Oke, ini pertemuan kita kedua ya. Jadi nggak banyak lah. Kayak kemarin lah modelnya tuh sebentar. Nah, ini tadi semalam tuh saya coba-coba. Ternyata kita tuh ada fitur menggambar di sini. Nanti akan kita coba fitur-fitur menggambar. Tapi sayangnya menggambarnya hanya pakai kursor, jadi agak sulit. Saya anggap kalian udah hadir semua ya. Ini juga udah 20-an yang datang. Ntar saya share screen dulu. Mana sih cara share screen ini? Oh, presentasikan jendela. Ada nggak? Jadi kalian ada ya, mantap. Nah, pertemuan ketiga ini, oke, langsung saja ya. Pertemuan ketiga ini bukan saya sih sebenarnya, kita akan membahas sedikit tentang tabel dan data management system. Nih, yang pertama itu, tapi kalau ini ya, kalau saya share screen kayak gini, wajah saya nggak ada ya. Halo, ada nggak? Ada, Pak. Ada ya, Pak? Masa sih ada wajah saya? Ada. Tuh, malu lah kelihatan jadinya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke nih, kalau kita berbicara sistem basis data ya, lanjutan yang kemarin itu ada yang namanya arsitektur database. Kalau kemarin itu hierarki database, sekarang kita akan belajar arsitektur database-nya. Itu kadang mahasiswa tuh sering terbalik. Yang arsitektur database-nya ditulisnya hierarki database. Gilir hierarki database-nya ditulisnya arsitekturnya. Kalau kita bicara hierarki itu berarti dari bit sampai ke database. Kalau kita bicara arsitektur database-nya mulai dari internal level sampai external level. Yang pertama itu ada yang namanya external level nih. Kalau di bagian gambar ini, kalau di bagian gambar level, di bagian ini kan external levelnya ada user 1, ada user 2, ada user 3. Nah, user ini maksudnya orang yang berhubungan database tapi hanya sebagai tukang ini loh, yang query itu, yang ngasih perintah seperti end user, admin, operator. Nah, itu mereka disebut external level. Makanya di sini kan ada tulisnya user 1, user 2, user 3. Kalau bahasa kerennya, konseptual level itu ini, skema eksternal yang merupakan level yang berhubungan dengan pengguna, baik pengguna berupa aplikasi maupun end user. Itu ini apa sih namanya ya, bahasa kerennya. Cuman kan saya tidak terbiasa membiasakan kalian dengan bahasa keren. Biasakanlah dengan bahasa sendiri. Nah, kalau ditanya external level pada arsitektur database apa itu? Jangan pula kalian tulis itu Pak, yang ini, yang operator, yang end user, yang admin. Jangan pula kalian tulis kayak gitu. Nah, tapi mikirlah itu kalau eksternal ini, oh si operator, oh si admin, oh si end user lain, oh yang pakai query. Nah, dari situ kan kita bisa susun dengan pengertian kita sendiri kalau external level pada arsitektur database itu adalah pengguna-pengguna yang berhubung dengan database tapi hanya sebatas skema eksternal. Itu kan agak keren gitu. Yang kedua ada namanya konseptual level. Konseptual level ini apa ya? Level perancangan atau apa ya? Level pendesainan, namanya juga konseptual. Artinya kita mengkonsepkan database itu secara tertulis. Nggak tertulis juga sih, pokoknya terdokumentasi.
Ini umumnya bisa didesain pakai IR diagram ya. Kalau di konsep basis data semester lalu harusnya udah dapet gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita nanti bakal belajar itu juga. Itu tuh kalau udah makanan selama kalian 4 tahun di sini tuh pasti ketemu terus yang namanya IR diagram itu. Terus ini yang ketiga, pada arsitektur database ini ada namanya internal level. Nah, internal level ini skema yang merupakan gambaran logik yang disimpan pada hard disk gitu. Nah, itu namanya internal level. Nah, kalau kita bicara arsitektur database-nya itu adalah gabungan dari ketiga skema tersebut. Kalau ada satu aja yang nggak ada itu nggak bisa. Misalkan konseptualnya nggak ada, langsung buat-buat aja, itu pasti ada kendalanya, nggak mungkin. Kita kalau bikin database kayak gitu perlu juga rancangnya, makanya ini namanya ada konseptual level. Jadi konseptual level itu yang menghubungkan antara pengguna external level dengan internal ini. Ini apa ya, cuman gambaran-gambaran dikit aja. Kemudian ada atribut tabel. Harusnya kalian udah paham lah ini ya. Atribut tabel. Ini atribut ini nih. Ini my key. Ini kalau kita ulang ini ya. Kalau di tabel ini kan kita ambil contoh apa nih? First name. Nah, huruf F pada first name ini kita sebut ini apa sih? Byte. Nah, gitu. Kalau keseluruhannya ini satu tabel ini kita bisa sebut satu file. Nah, kalau satu file ini kita gabungkan dengan file lain itu kita sebut database. Itulah. Terus Pak, kalau ini doang MyKey aja apa? Itu kalau MyKey aja tuh kumpulan dari beberapa byte itu disebut ini field. MyKey, bad, wonder, nah itu field. Tapi kalau first name ini semua digabung dari mulai MyKey sampai tweet, nah itu kita sebut record. Berikutnya ada apa nih? Atribut sederhana dan atribut komposit. Ini kalau kita lihat ke sini agak susah ya. Nanti apa ya? Ini deh saya coba apa namanya? Ini share screen tapi yang mana fitur apa nih? Papan tulis virtual nih. Keren, baru tahu saya. Oke. Nah, ada nggak di kalian papan tulis virtualnya? Halo? Ada nggak? Muncul nggak nih? Saya tulis ini nih. Huruf V. Ada nggak? Enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Oh. Enggak. Bentar dulu. Jendela. Oh. Google Jamboard. Oh, ini. Betul. Memang. Muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Ini bisa nggak sih penanya nih dipertebal? Oh, ini spidol. Oke, mantap. Nah, kita ini akan bahas atribut sederhana sama atribut komposit. Ini gampang lah ya sebenarnya. Cuman karena nggak ada papan tulisnya bingung saya. Ini gambar pakai mouse susah loh. Nih. Kita pertama itu tapi kita harus tahu dulu atribut sederhana itu adalah atribut yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi misalkan ada nilai satu atribut, udah itu dia, nggak bisa loh kan bagi-bagi lagi. Misal nih ya contohnya, set. Kalau gambar saya nggak bagus, anggap saja bagus ya. Kan. Ini kita tulis, bisa nggak tulis sih? Oh bisa cuy. Name. Terus di sini ada nama. Terus ada kalian ini ya, mic-nya standby ya biar enak, jangan dimatikan.
Nanti saya ngomong sendiri nggak enak pula. Nih, atribut sederhana itu atribut yang nggak dapat dipilah-pilah lagi, artinya nggak dapat dibagi